السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم للفردوس الأعلى، اللهم آمين. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran, ayat yang terakhir di surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yakni para nabi, ada peringatan. Tapi peringatan itu untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, liulil albab, untuk orang yang mempunyai akal. Karena itu, insyaAllah kita akan mulai kisah salah satu nabi yang sangat mulia. Satu nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari semua manusia untuk Allah Subhanahu wa taala berbicara samanya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, Kalimur Rahman, Kalimullah, yang berbicara bersama Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Musa ada banyak manfaat. Kisah Nabi Musa ada banyak peringatan untuk kita. Kisah Nabi Musa itu mulai dengan apa? Mulai ketika Fir'aun lihat mimpi. Sebelum Fir'aun lihat mimpi, Fir'aun menyusahkan Bani Israel. Bani Israel masih ada dari waktu Yusuf. Ketika Bani Israel, Yaqub dan Al-Asbat, anak-anaknya, masuk ke Mesir, tetap mereka di Mesir sampai zaman Fir'aun. Setelah itu Fir'aun menyusahkan mereka, kerja yang keras, yang berat, yang susah, yang membuat Bani Israel. Fir'aun menyusahkan Bani Israel dengan kerja yang keras, kerja yang susah. Kemudian satu malam Fir'aun melihat mimpi. Dalam mimpi itu Fir'aun lihat apa? Ada api keluar dari Palestin, datang ke kerajaan Fir'aun, bakarkan semua yang Fir'aun milik. Yani bakarkan kerajaan Fir'aun, istana Fir'aun, semua yang Fir'aun memiliki sudah habis dari api itu, atau karena api itu. Di zaman itu dan semua zaman, biasanya raja atau presiden yang suka dunia takut tempatnya, takut kursinya, takut kerajaannya. Dia bisa buat apa-apa, yang penting jaga kursinya, yang penting jaga kerjanya, yang penting jaga kerajaannya. Fir'aun terus panggil mentari-mentari dan orang yang bisa takwil mimpi. Dia tanya, apa artinya ini? Apa takwil mimpi ini? Ada api keluar dari Palestina dan datang ke kerajaan, istana semua, dan bakarkan. Apa takwil mimpi itu? Orang yang bisa takwil mimpi bilang, ada anak dari Bani Israel akan menjadi sebab menyebabkan untuk kamu meninggal, untuk kamu mati, dan tinggalkan semua yang kamu punya itu, habiskan semua yang kamu punya itu. Satu anak dari Bani Israel. Fir'aun dengar ini, buat apa? Lihat semua perempuan yang hamil. Kalau perempuan itu melahirkan perempuan, tinggalkan. Kalau melahirkan lelaki, buat apa? Sembelih depan orang tuanya. Coba bayangkan, baru dapat anak-anak, ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat. Anak baru lahir, kalau lelaki disembelih depan orang tuanya. Sesuatu yang bukan cuma bunuh biasa, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuzabbihuna abna'akum, sembelih anak-anak kamu. Susah sangat, ujian yang sangat berat. Orang kalau anaknya sakit aja, coba bagaimana? Dia susah, tak bisa tidur, dia cari dokter yang paling bagus, rumah sakit yang paling bagus. Bagaimana kalau disembelih depan matanya? Itu sesuatu yang sangat berat. Fir'aun buat ini berapa tahun lama, sampai mentari-mentari Fir'aun
bilang kepada Firaun, sekarang lelaki dari Bani Israel sudah kurang, kan? Sembelih lelaki-lelaki dan perempuan, tinggalkan perempuan saja. Perempuan tidak bisa buat kerja yang berat itu, kata mereka. Dan kalau nanti tidak ada lelaki dari Bani Israel, kita yang buat kerja yang susah itu. Nah, jadi kita buat apa? Ada satu ide. 1 tahun sembelih semua anak dari Bani Israel. 1 tahun yang berikutnya tinggalkan, jangan sembelih, jangan bunuh. 1 tahun yang berikutnya tinggalkan, 1 tahun sembelih. Ini apa akan jadi kalau seperti itu? Jadi Bani Israel sedikit, tidak banyak. Ini yang pertama. Jadi kalau mau bunuh kamu atau buat kamu susah nanti tidak bisa, karena mereka sedikit. Dan lelaki yang hidup itu bisa buat kerja yang susah. Bukan semua lelaki dibunuh, dan bukan semua tinggal di hidup. Untuk mereka tidak banyak nanti, tidak ramai. Dan juga kalau kita bunuh semua, nanti tidak ada yang buat kerja yang susah itu. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bahawa Harun alaihi salam dilahirkan di tahun yang ada maaf, yakni tidak disembelih, tidak dibunuh. Jadi Harun di tahun ini sudah lahir di tahun yang tidak ada bunuh, Harun alaihi salam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdir sesuatu lain. Apa itu? Ibu Musa langsung jadi hamil. Ibu Harun langsung jadi hamil di Musa. Yani ibu Musa, kakaknya Harun, dilahirkan. Kemudian tahun yang berikutnya terus hamil di Musa. Apa artinya ini? Artinya kalau lahir dan tentara Firaun lihat ini lelaki, akan bunuh. Ibu Musa buat apa? Yang pertama, dia sembunyi hamil itu. Sembunyi, tidak beritahu siapa-siapa. Dan ulama berkata, Allah takdir perutnya tidak nampak besar. Ada mungkin jadi seperti ini? Ada. Mungkin perempuan bulan 8 atau 9. Mungkin ada di sini juga istrinya seperti ini. Bulan 8, 9 tak nampak kalau dia hamil. Perutnya tidak besar. Padahal dia hamil, tiba-tiba dia lahir. Dia melahirkan. Keluarga suami, kapan kamu hamil? Kita tak tahu, tak nampak. Tiba-tiba dia melahirkan. Ada seperti ini, ada jenis perempuan seperti ini. Ada yang lain mungkin 3 bulan, 4 bulan, seperti 9 bulan. Perutnya sudah besar sangat. Subhanallah, ini apa kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu Musa, perutnya tak nampak kalau dia hamil. Dia sembunyi dan dia tidak keluar dari rumah 9 bulan. Ibu-ibu bisa 9 bulan tak keluar dari rumah. Bukan 9 bulan lagi, 9 hari bagaimana. Kalau perempuan di rumah 1 minggu, dia mau apa untuk suaminya? Saya di penjara kah, tak bisa pergi ke mana-mana? Bukan 1 minggu, 3 hari, 4 hari saja. Harus perempuan itu setiap beberapa hari keluar jalan-jalan, keluar pergi untuk ibunya. Coba kalau 1 minggu tak pergi, harus hari libur harus keluar. Coba kalau hari ini Senin sampai Jumaat depan kerja, kemudian mau untuk istri tak usah kita keluar Sabtu dan Ahad, dia buat apa? Dan musibah di rumah. Mana tak keluar 1 minggu, tak pergi mana-mana. Soalnya juga kalau lelaki itu keluar sama istrinya ke mall, bagaimana Pak? Dia bilang tak beli apa-apa, kita jalan-jalan aja. Tak beli apa-apa, jalan-jalan aja, itu 500,000 sudah hilang. Atau 1 juta. Padahal awalnya mau apa? Kita jalan-jalan aja. Betul-betul jalan-jalan di mall seperti itu, ya apa putar-putar seperti itu aja, tak buat apa-apa. Tapi sudah 500. Awalnya masuk toko, saya lihat aja ni baju anak kecil. Lihat aja, lihat sama anak ni yang letak baju. Ni bagus ya. Ada 200,000 aja. Tadi tak ada apa-apa, 200 aja. 200. Jalan sedikit, ada tempat khusus perempuan. Masuk, sudah ni kalau masuk tempat perempuan sekurang-kurangnya 1 juta kan? Ada masalah ni besar. Nah itu ketika istri mau untuk suami keluar jalan-jalan, hati suami itu deg-degan. Pergi mall, pergi jalan, sudah. Kalau mau masuk makan aja sekarang berapa? Ya karena itu kalau suami ngomong untuk istrinya tak usah keluar, ya masalah ini besar. Ya. Istri atau ibu Musa
tidak keluar dari rumah. Dia cuba tahan di rumah karena sekarang tentara Firaun depan rumahnya. Kalau dia keluar hamil, akan tunggu setelah dia melahirkan, lelaki atau perempuan. Kalau perempuan tinggalkan, kalau lelaki sembelih. Dia tunggu sampai dia melahirkan. Subhanallah, setelah dia melahirkan lelaki, kalau perempuan sudah tidak ada masalah. Tapi sekarang lelaki, berarti akan disembelih. Ibu Musa buat apa? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibu Musa. Mewahyukan di sini wahyu namanya wahyu ilham. Karena wahyu itu dua jenis. Wahyu utusan seperti Jibril pergi ke Musa, Isa, Ibrahim, Nuh, Nabi Muhammad SAW. Ini wahyu risalah, yani utusan dari Allah. Yang kedua, wahyu ilham. Ilham itu mungkin jadi untuk siapa-siapa, lelaki, perempuan, binatang, orang biasa. Itu namanya wahyu ilham. Apa wahyu ilham itu? Mungkin seperti apa? Contohnya kalau salat istikharah. Orang salat istikharah, dia mau beli mobil ini atau tidak. Allah seperti mewahyukan wahyu ilham untuk dia. Mobil ini jelek buat kamu, mobil ini bagus untuk kamu. Seperti itu. Seperti wahyu untuk binatang lebah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ke lebah buat rumah di gunung-gunung dan di rumah-rumah. Ini wahyu Ibu Musa, wahyu ilham. Yani Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hati Ibu Musa, dalam otak Ibu Musa, buat begini. Buat apa? Ardi'i, menyusui anak kamu. Fa idza khifti alaihi, kalau takut, fa alqihi fil yam. Ada kotak, taruh anak kamu Musa itu dalam kotak, dan kotak itu letak di sungai. Rumah Ibu Musa sebelah sungai. Letak anak kamu di kotak, dan kotak itu taruh di sungai. Setelah itu, inna radduhu ilaik, kita akan kembali Musa untuk kamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan menjadikan dia utusan Allah Subhanahu wa taala, jadi rasul. Dia buat seperti tali, taruh dia dalam sungai, mau menyusui, dia sudah ikat, dia tarik tali itu, menyusui anak, taruh dia lagi dalam kotak, letak di sungai, dia nangis, mau minum, ambil dia seperti itu. Allah Subhanahu wa taala takdir satu kali dia lupa ikat tali itu. Lupa. Manusia biasa lupa kan? Biasa aja. Jadi kalau orang lupa sesuatu, contohnya suami sama istrinya lupa sesuatu, jangan memberi balasan yang keras, marah. Kenapa kamu lupa? Kenapa begini? Ya manusia biasa. Kalau membantu Musa lupa sesuatu yang sangat penting, apa itu? Coba bayangkan Musa alaihissalam keluar mau bertemu Al-Khadir. Kisah Nabi Musa ketika dia membaca khutbah itu buat manusia nangis. Ada orang tanya Musa, ada orang yang ada ilmu lebih tinggi dari kamu wahai Musa? Musa berkata, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala seperti marah sedikit dan berkata kepada Musa, Al-Khadir ilmunya lebih tinggi dari kamu. Dia bilang, bagaimana saya sampai? InsyaAllah kita akan tahu kisah ini dengan detailnya nanti. Bagaimana saya jumpa dia ya Allah? Majma' al-Bahrain, tempat namanya Majma' al-Bahrain. Pergi, kamu nanti jumpanya. Apa tanda jumpa Al-Khadir? Ambil satu ikan, letak ikan itu dalam bakalnya, sudah mati ikan itu, dan sudah letak garam untuk tidak rusak. Berarti dia akan jalan lama. Dia sudah jalan lama. Mereka berdua duduk sebelah batu. Musa alaihissalam tidur, istirahat, dan pembantunya Yusha duduk sebelahnya. Yusha itu akan jadi nabi nanti. Duduk sebelah Musa. Waktu dia duduk sebelah Musa tidur sebelah laut, ada sesuatu ajaib jadi. Apa itu? Ikan yang sudah mati. Berapa lama itu? Berapa minggu atau berapa bulan? Allahu a'lam. Dia lompat setelah mati, lompat ke dalam laut dan jalan.
Sesuatu kecil atau sesuatu besar ini? Sesuatu ajaib kan? Susah untuk lupa. Dia lompat masuk laut, jalan sampai ada tanda itu tidak kembali lagi. Air, ada jalan di air itu tidak kembali lagi. Takhadha sabilahu fil bahri saraba. Setelah Musa alaihissalam bangun dari tidur, mereka jalan. Setelah jalan jauh sedikit, baru Musa yang ingatkan pembantunya. Dia bilang apa? Atina ghada'ana. Kan kita baca surat Al-Kahfi selalu, hafal. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Bagi kita makanan, ikan untuk makan, kita sudah capek. Orang itu baru ingat pembantunya. Wahai Nabiullah Musa, ara'aita, kamu ingat enggak? Idh awayna ila as-sakhra, waktu kita sebelah batu itu, fa inni nasitul hud. Saya lupa ikan. Lupa beritahu kamu urusan ikan itu. Fa inni nasitul hud. Betul-betul saya lupa. Wa ma ansanihu illa asy-syaitan wa an adhkura. Syaitan yang buat saya lupa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ajaib. Ya Nabi Allah Musa, saya lihat sesuatu luar biasa. Ikan yang kita bawa itu sudah mati, lompat masuk dalam laut, hidup lagi. Saya lupa beritahu. Ya Allah, lupa apa? Yang pertama, urusan besar sangat, bukan sesuatu kecil untuk lupa. Yang kedua, ini tanda bertemu Al-Khadir, kan? Tanda untuk bertemu Al-Khadir. Sesuatu penting buat Musa. Tapi Musa karena tahu ini manusia dan bisa lupa, dia bilang, enggak apa-apa. Ini yang kita mau. Kita mau hilang ikan itu untuk bertemu Al-Khadir. Padahal Musa jenis marah. Tapi karena Allah, mereka pulang, jumpa Al-Khadir di tempat yang hilang ikan itu. Jadi kalau contohnya pergi sama istri, sudah berangkat, sudah pergi, istri lupa sesuatu, ambil makanan ini sama kamu, lupa makanan, jangan bunuh istri karena kira-kira lupa aja barang sedikit. Jangan marah satu jalan. Kadang-kadang ada suami itu pintar untuk buat istrinya sedih. Satu hari pergi pulang karena apa? Lupa sesuatu, buat salah kecil. Terbalik juga, istri bisa buat suaminya marah karena apa? Karena lupa sesuatu. Kamu ambil ini atau tutup ini atau tak tutup ini, atau suruh istrinya cas telefon. Cas telefon sebentar sampai saya mandi. Istrinya lupa. Kenapa? Baterai saya habis. Baterai apa? Anda bukan Pak Presiden untuk harus telefon itu 24 jam on. Tidak ada masalah kalau satu hari telefon tidak on. Ya. Sekarang kita tidak cukup kita satu hari di mana-mana pegang HP sampai di khutbah Jumat juga. Sekarang orang dengar tausiah, dengar khutbah Jumat, dia masih sama Facebook. Sekarang ada satu orang di khutbah Jumat lihat berita Piala Dunia di khutbah Jumat. Apa ini? Lihat Perancis sama apa, sama Italia atau sama siapa, tak tahu. Dia lihat ini. Saya melihat kalau Indonesia di Piala Dunia itu bagaimana? Indonesia tidak ada di Piala Dunia, tapi semua manusia sangat sibuk. Sibuk sekali. Sampai jam lambat sangat masih lihat. Tak ada masalah salat subuh, tidak. Tak ada masalah mereka ada baca Quran atau tidak, zikir atau tidak, jaga anak dan istri atau tidak. Yang penting lihat bola. Dan dia sangat mari apa? Kalau Indonesia apa lagi? Alhamdulillah, saya syukur Indonesia tidak ada. Tapi manusia tidak ada. Sekarang salat kurang, ibadah kurang. Kalau Indonesia ada lagi, sudah. Mungkin kerja tidak pergi juga. Tutup ya universitas selama ada Piala Dunia. Untuk kita fokus sama Indonesia main bola. Ini untuk apa ni? Sampai orang di khutbah Jumat masih sibuk dengan Piala Dunia. Luar biasa. Orang sekarang masuk salat, dia fikir. Dan kadang dia pikir, bagaimana, siapa yang menang? Dalam salat juga masih pikir, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang akan sampai, siapa yang tak akan sampai, siapa rugi. Semua manusia sibuk. Ini apa, ini menang siapa, ini kalah siapa, ini apa. Semua ini bagaimana? Dan yang saya takjub itu, orang itu mahu tim itu menang. Untuk apa contohnya mau Perancis menang? Untuk apa? Apakah anda orang Perancis? Enggak. Kenapa sibuk? Orang Indonesia mau England menang? Untuk apa? Ya. Dan masuk gol, suara. Ada apa? Ada
ada bola. Ini tidak sesuai. Jadi sekarang urusan HP itu masalah besar di zaman ini. Sekarang orang mungkin anaknya jatuh, dia pegang HP. Istrinya sakit, dia pegang HP. Sekarang kalau orang sakit, ambil selfie sama orang sakit. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh harus dengan selfie. Apa masalahnya? Sekarang bukan itu saja. Ambil foto orang yang sudah meninggal. Semoga Allah rahmatkan ayah saya. Dan dia setelah itu berapa orang like, berapa orang komen. Bukan fikir kalau ada yang doa atau betul-betul bawa orang doa untuk orang tuanya. Tidak. Dia mau lihat reaksi manusia itu bagaimana. Apakah ada yang kesiannya, ada yang komen, ada yang like, ya sabar seperti itu. Tak ada masalah. Dia mungkin tak sedih juga ayahnya meninggal atau ibu, tapi dia mau lihat siapa yang komen, siapa yang like. Itu apa ini ya? Luar biasa di zaman ini. Sekarang ambil foto kubur ayahnya atau ibunya sebelum kubur atau setelah kubur. Tidak ada kerja lain. Ambil foto waktu orang mati, ambil foto waktu orang sakit, ambil foto waktu makan. Waktu makan, ambil foto. Dan upload. Apa ini? Ini untuk apa? Orang miskin kalau lihat seperti ini, contohnya, saya tidak ngomong, jangan sama sekali mungkin orang contohnya sama temannya. Kalau makan mie goreng, mie rebus, dan ambil foto sama-sama upload, tak ada masalah. Karena siapa bisa makan mie goreng kan? 10.000 bisa beli. Tapi orang masuk restoran, makanannya 2 orang sama istrinya sama anak-anak 500.000. Dia ambil makanan Masya Allah seperti ini dan upload. Orang gajinya 1 juta, 2 juta. Internet juga kotanya limited itu atau apa. Dia lihat seperti ini. 500, ini kurang-kurang 500. Restoran apa itu? Kadang-kadang anak jadi sakit. Kira-kira apa? Dengan baju yang cantik. Ada baju cantik. Ada apa di mana jalan-jalan di laut apa. Ambil foto, upload anaknya. Dan anaknya jadi sakit. Dia bilang, anak saya sakit kenapa? Sebab kamu Pak. Sebab kamu sendiri. Sebab kamu ibu. Karena kamu yang ambil foto. Dan ada orang tidak punya anak-anak. Ada enggak? Di Facebook itu macam-macam. Atau social media itu macam-macam. Orang sudah nikah 10 tahun belum dapat anak-anak. Orang sudah nikah ada 20 tahun belum dapat anak-anak. Lihat anak 3, 4, 5 pakai cantik semuanya, jalan-jalan sama suaminya. Ada perempuan tak punya suami. Dia punya suami sama anak jalan-jalan. Fikir dia buat apa? Manusia juga pasti hasad, pasti iri. Karena itu tidak usah tunjukkan. Cuba bayangkan kalau lelaki juga lihat lelaki lain sama istrinya yang cantik. Ada pakaian semuanya bagus, lelaki itu pakai bagus di dalam mobilnya, dan lelaki itu miskin, tidak punya mobil, rumahnya kecil, tidak punya istri, tak punya anak. Bagaimana? Akan Masya Allah, semoga barakah. Tidak, akan hasad, akan iri. Karena itu banyak musibah jadi karena telefon itu, tapi orang tak tahu. Ada sekarang yang bisa mencuri rumah sebab social media. Ada orang foto sama istrinya di satu tempat jauh sangat. Ada tetangga setelah ditangkap, mereka bilang, polisi tanya, bagaimana kamu rumah seperti itu besar tapi kamu bisa masuk? Dia bilang, karena 2 hari kosong. Bagaimana kamu tahu kalau 2 hari kosong? Dia bilang dari social media, Facebook, ambil foto di tempat jauh sangat, jalan-jalan, rumah kosong, mudah untuk masuk. Semua berita manusia sekarang, makan apa sudah manusia tahu, dapat anak apa sudah tahu, tanggal lahir sudah tahu kan, semua manusia tanggal lahirnya kapan, tanggal nikah orang sudah nikah tahu, sudah cerai tahu, dapat anak sudah tahu, sakit sudah tahu, sembuh sudah tahu, dapat kerja baru dia tulis, dapat kerja baru, tinggalkan kerja ada, tinggalkan tempat ada, semua berita orang, makan apa sudah tahu, masuk kamar mandi kapan. Ini yang saya belum lagi. Tapi juga ada satu kali orang tulis postingan, dia bilang apa? Sekarang banyak orang guna HP di kamar mandi lagi. Ajaib ya ilmu seperti ini. Ada orang komen, saya tak tahu bagaimana saya ngomong, tapi betul-betul saya balas ini, komentar saya ini, sedang saya di kamar mandi. Kata dia. Maksudnya orang bisa tahu orang di kamar mandi juga dari social media.
Sampai masuk kamar mandi orang bisa tahu. Untuk apa ini social media ini, untuk apa? Kalau social media ini tidak buat kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada manfaat darinya. Kita buat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa manfaatnya? Karena itu setiap orang lihat akaun-akaunnya. Ada Facebook contohnya, buka Facebook itu dan coba lihat sebagai orang yang punya akaun itu sudah meninggal. Ya, seperti kita sendiri meninggal. Coba lihat postingan kita itu, kalau kita sudah meninggal, ada orang lihat. Apakah postingan itu buat kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau jauh? Ya, Allah akan ajaib. Ada postingan hinakan orang, ada postingan menggunjing orang, macam-macam. Karena itu social media itu hati-hati waktu guna. Kita mulai apa dari awal sampai ini, Ibu Musa tidak keluar dari rumah, sembunyi kalau dia hamil sampai dia melahirkan dan menyusui anak-anak, sampai ada satu kali dia lupa. Kita juga kasih uzur untuk orang kalau lupa yang biasa, yang normal. Tapi sebenarnya ada orang, contohnya istrinya atau karyawannya atau apa, tukang lupa maksudnya apa? Dia lupa semuanya. Ya, contohnya orang minta dari istrinya kasih baju, lupa. Ambil barang penting, lupa. Telepon orang, lupa. Pergi ada barang tak ambil, lupa. Lupa tutup pintu, lupa tutup air. Macam-macam. Ini tidak normal ini. Kita ngomong tentang lupa yang normal. Tapi orang contohnya di kerja, suruh dia buat kerja sesuatu, lupa. Ambil file ini, lupa. Tulis ini untuk saya, lupa. Ini buat apa ni karyawan ini? Semuanya lupa. Ini susah. Tapi kalau contohnya dia biasa, tiba-tiba lupa sesuatu, enggak apa-apa. Ibu Musa lupa ikat anaknya sampai kota itu jalan. Jalan di mana? Di sungai. Jalan di sungai. Suruh kakaknya, dia punya kakak perempuan, ikut adik kamu, lihat dia sampai mana. Dia ikut kota yang dalamnya ada Musa, jalan di sungai, jalan, dan dia di sampingnya lihat sampai mana akhirnya istana Fir'aun. Allahu Akbar. Mereka takut dari siapa? Mereka takut dari Fir'aun. Tapi anak sampai pintu istana Fir'aun. Musibah besar ini kan? Kenapa ini kita mau selamatkan diri kita dari Fir'aun? Dia pergi untuk Fir'aun sendiri. Sesuatu ya, karena itu kita selalu bilang, drama yang mana-mana atau film yang mana-mana yang anda lihat tidak seperti kisah Nabi-Nabi. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, semuanya luar biasa lagi, jauh dari drama yang mana-mana. Tapi masalah kita suka lihat screen itu. Ada film, ada drama, ada apa. Tapi kalau kita baca sirah-sirah Nabi, luar biasa. Kita coba bayangkan anak dalam kota sampai pintu istana Fir'aun. Itu sesuatu yang luar biasa. Kakaknya lihat seperti ini, sudah tentu takut. Tentara Fir'aun ambil anak ini dan masuk ke dalam istana. Bertemu siapa? Bertemu istri Fir'aun dan Fir'aun. Istri Fir'aun siapa? Asiyah bintu Muzahim. Nabi SAW bersabda, "Kamula minar rijali kathir." Akhlak dan agama lelaki itu yang sempurna banyak. Sahabat dan nabi-nabi semuanya luar biasa. Walam yakmul minan nisa'i illa 4. Tidak ada yang sempurna agama dan akhlak dari kaum perempuan kecuali 4. Yang pertama Asiyah, yang paling pertama di zaman Asiyah bintu Muzahim. Yang kedua Maryam ibnat Imran. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah untuk hafalkan istri Nabi, anak Nabi, Khadijah dan Fatimah. Ini mudah.
Dan Maryam sangat masyhur karena ibu Nabi Isa. Dan yang pertama Asia, istri Fir'aun. Subhanallah, paling jelek orang di dunia dan paling baik orang di dunia. Lelaki yang paling buruk di dunia sama perempuan yang paling baik di dunia. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini namanya ujian. Ada seperti ini di hidup kita banyak sekali. Lihat lelaki sangat baik, salih, taat kepada Allah, dekat kepada Allah, jaga salat, baca Quran. Istrinya sangat buruk. Ada. Terbalik juga, perempuan salihah, menjaga salat, mau imam untuk dia, untuk tolong dia untuk dekat kepada Allah, mau suaminya tolong dia untuk dekat untuk Allah, membaca Quran, pergi majlis ilmu, ajar dia salat, ajar dia Al-Quran. Tapi suaminya tidak salat, minum khamar, tidak kerja, tidak kasih nafkah. Ada banyak seperti itu. Apakah kalau kita lihat pasangan, punya pasangan jelek, kita bisa hukum pasangan yang baik itu bahawa dia jelek? Tidak. Ya, contohnya Asia yang sangat baik itu, apakah ada yang bisa ngomong karena suaminya jelek seperti itu sebenarnya jelek, karena itu Allah kasih dia pasangan seperti itu? Tidak. Jangan hukum manusia dengan pasangan dia. Nuh dan Hud, Nuh, Imra'at Nuh wa Lut. Nuh dan Lut, istrinya orang kafir padahal mereka Nabi. Mereka Nabi. Dan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, keduanya kafir. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah kasih perumpamaan, contoh untuk orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Nabi Nuh, Nabi yang pertama di dunia, Rasul yang pertama di dunia, diutus kepada manusia untuk panggil untuk tauhid. Istrinya orang kafir. Apakah kita bisa ngomong Nabi Nuh tak baik? Tidak, tapi itu ujian. Terbalik juga kita bilang seperti Asia, suaminya siapa? Fir'aun, bukan orang jelek. Orang bilang saya Tuhan. Bagaimana? Bukan cuma orang kafir, kan? Kafir itu juga darajat, bukan semuanya sama. Ada yang seperti paman Nabi Muhammad SAW, orang kafir tapi paling ringan di neraka, pakai sepatu dari api sampai kepalanya mendidih dalam neraka. Yang lain lebih keras seperti Fir'aun. Jadi orang kafir juga azab mereka tidak sama. Ada yang kafir yang merusakkan dunia, yang bunuh manusia, beda sama kafir yang rusakkan, yang bunuh, yang musuh Islam. Itu beda seperti Fir'aun dan paman Nabi SAW yang membela Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat pasangan baik sama pasangan jelek, jangan hukum, karena banyak orang seperti ini sekarang. Ketika dia lihat orang, ya memang ya pasti orang itu jelek karena itu dapat pasangan jelek. Tidak, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang mungkin orang tanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala uji saya dengan pasangan yang jelek, saya buat apa? Ya, contohnya sekarang orang nikah sama orang yang jelek, buat apa? Tergantung pasangan itu, jelek dia bagaimana? Apakah jelek dia sangat buruk atau kurang seperti kita? Karena semua manusia itu ada kurang. Jangan fikir kalau istri itu kurang, kalau saya ceraikan dia, saya dapat perempuan seperti Khadijah. Semua lelaki, ya Allah, kalau dapat perempuan seperti Khadijah, Masya Allah, baik, kaya, tolong suami, seperti itu. Maaf, apakah kamu anta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mau perempuan seperti Khadijah ya? Perempuan seperti Khadijah boleh kalau kamu seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi mungkin salat pun tidak jaga, tapi mau seperti Khadijah. Terbalik juga, ada perempuan, Masya Allah, kalau saya dapat suami seperti Abu Bakar atau Umar, yang akhlaknya mulia seperti itu, atau Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang sangat baik itu, anda siapa? Anda Asma binti Abi Bakar? Perempuan juga harus sadar diri. Kamu siapa? Kadang-kadang orang betul-betul ya rasa ya apa, kesel ya. Lihat perempuan tulis, kalau dapat lelaki ganteng, salih, kaya. Saya jawab, Mbak cantik, kaya, salihah sangat untuk minta seperti ini?
Enggak, kenapa minta seperti ini? Ya, karena itu orang harus paham apa dunia itu. Dunia itu bukan sempurna, harus ada kurang. Seperti ada Syekh di Mesir, dan ini jadi sama saya juga. Ini jadi sama saya di Indonesia, dan waktu ini ada Syekh di Mesir ceritakan. Ada orang kirim untuk saya, Syekh, ya saya mau nikah, ya semoga Allah mudahkan. Dia bilang, saya tulis ciri-ciri perempuan yang saya mau ya. Ya apa? Dia tulis seperti ini. Serius, di WhatsApp masih ada. Dia tulis, cantik. Yang pertama cantik, kemudian beragama, salihah, putih, tinggi, kaya, keluarganya besar. Tak tahu ada 3-4 lagi, tak ingat. Kemudian setelah dia, sudah selesai mas? Sudah. Saya jawab apa? Seperti ini, mas maaf ya, kalau ada perempuan beragama, salihah, cantik, putih, tinggi, kaya, kenapa saya beri kamu? Saya bilang, itu apa ya? Adakah seperti ini? Kalau saya jumpa perempuan, semua ini cirinya seperti ini, kenapa saya kasih mas? Kenapa? Saya bilang, ya terus, ya untuk saya ajak diri dulu, saya bilang. Dia ketawa. Saya bilang, apa ini? List itu untuk apa? Yang pertama, salihah sangat. Apakah kamu salih? Kamu hafal Quran? Juz 30 pun tak hafal katanya. Kenapa mau salihah sangat? Yang kedua, cantik. Apa kamu ganteng? Biasa aja. Biasa? Nikah perempuan biasa. Kenapa kamu tak? Kenapa menzalimi perempuan? Perempuan contohnya cantik. Kenapa nikah lelaki yang tidak ganteng? Contoh aja. Kemudian yang berikutnya, kaya sangat. Anda kaya? Enggak. Kenapa kamu? Ya, malah karena saya tak kaya, saya mau perempuan kaya katanya. Ya, tinggi, saya tidak tinggi. Ya, seperti itu. Tidak, orang yang seperti itu ada. Ada perempuan seperti itu, ada. Tapi di syurga, bidadari. Tidak ada perempuan seperti ini. Tidak ada, mustahil. Mustahil ada perempuan sifatnya seperti itu, semua tidak ada. Kalau dia cantik, mungkin dia miskin, agamanya kurang. Kalau dia agamanya kuat, kaya, tak cantik, harus ada kurang itu, harus. Ada, Masya Allah, macam-macam. Ada perempuan mau nikah, Masya Allah kaya sangat, tapi banyak lelaki tak mau nikahnya karena tak cantik. Dia bilang, saya tak akan nikah orang ni, buat apa dengan orang? Tinggal di satu rumah besar, cantik, tapi dia tak cantik, saya buat apa? Hitam sangat, bintik, apa, keriting. Saya buat apa dengan perempuan seperti itu? Seperti perempuan Afrika. Buat apa sama perempuan Afrika? Tapi saya kalau contohnya, ya saya mau nikah perempuan seperti Korea, apa, Cina. Ini saya cantik, tapi sangat miskin. Sangat, harus ada kurang itu ya. Harus ada kurang. Jadi waktu saya baca masjid itu, saya bilang, mas, kita di dunia ini bukan surga. Dunia bukan syurga, jauh sangat dari syurga. Kalau kamu dapat semua ini, berarti kamu sudah di syurga, tapi ini tidak ada di dunia. Perempuan juga harus terima suaminya apa adanya. Apa ada di suami itu, jangan tamak. Kalau suami itu, subhanallah, banyak perempuan fikir kalau dia sama suami perempuan itu, bukan suaminya, lebih bahagia. Padahal dia tidak tahu suami itu bagaimana di rumah. Karena mungkin kita semua nampak sekarang, semua di sini, lelaki di sini orang saleh. Depan manusia orang saleh. Sama istrinya di jalan orang saleh, bukan saleh lagi romantis, harmonis, pegang tangan istrinya, mungkin suapin istrinya di restoran. Ini depan manusia. Tapi di rumah bagaimana? Orang tak tahu, orang tidak tahu. Pasti ibu-ibu juga ada seperti itu. Mungkin sama suaminya, peluk dia kalau contohnya di motor, dia peluk suami, apa, pegang tangan, makan sama-sama, ketawa, senyum. Tapi coba antara mereka sendiri bagaimana? Atau pulang rumah bagaimana? Sangat jelek. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Paling baik orang antara kalian, yang paling baik orang sama keluarganya, sama istrinya. Dan saya paling baik sama keluarga saya dan istrinya. Jadi orang saleh itu bukan depan manusia. Tidak ada sekarang yang telefon istrinya, ini dan marah dia dan hinakan dia. Tidak ada. Tapi kalau dia sudah sendiri sama istrinya, atau WhatsApp, atau apa-apa, macam-macam. Dan kadang ada perempuan ngomong untuk saya, suami saya kasar sangat apa. Saya lihat fotonya sama suami,
Masya Allah, dia pegang tangannya seperti itu, letak kepalanya atas bahunya. Suaminya Masya Allah mukanya sangat-sangat baik. Tapi dia bilang, wallahi kalau saya tunjuk masjidnya untuk saya, atau kalau kamu lihat dia bagaimana di rumah, betul-betul susah katanya. Jadi harus setiap orang jangan hukum dari luar. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap orang tahan kurang orang yang samanya. Lihat apa yang lebih banyak. Apakah yang lebih banyak jelek atau yang lebih banyak baik? Yang lebih banyak jelek, tak usah susah di dunia. Contohnya orang sama istrinya, atau istri sama suaminya. Suaminya salat, kadang-kadang lambatkan salat, tapi dia salat. Lambat salat, bangun lambat salat. Dia kasih nasihat, ya bangun awal, salat awal. Ya contohnya salat zuhur hampir asar. Ya sayang, kamu tahu harus kita salat awal waktunya. Seperti itu. Kadang-kadang dia salat awal waktu, kadang-kadang lambat salat. Ini tidak usah pisah sama dia. Yang penting dia salat. Dia nafkah. Sepatutnya nafkah itu untuk cukup 4 juta. Dia kasih 3 juta. Enggak apa-apa. 3 juta, dia kasih 2 juta. Tahan dengan apa yang dia kasih. Ada lelaki yang tidak kasih nafkah sama sekali untuk istrinya. Ada enggak? Ada. Ada suaminya baik, salih apa? Kurang ganting. Sudah. Alhamdulillah dia baik sama saya. Akhlak itu paling penting. Terbalik juga. Perempuan yang cantik, yang berakhlak jelek tidak ada manfaat. Buat suami itu siksa di dunia. Perempuan yang paling cantik di dunia tapi akhlaknya buruk, siksa buat suami. Buat apa? Suami punya istri cantik tapi akhlaknya jelek. Ada istri sekarang hinakan suami, rendahkan suami, mencela suami. Ada yang pukul suaminya lagi sekarang. Pernah dengar ada yang pukul suaminya, ada yang hina macam-macam. Untuk apa ni kehidupan seperti ini? Susah. Tapi kalau istri saya contohnya kurang harmonis, kurang romantis, tapi dia jaga rumah saya, dia buat kerja di rumah, dia jaga anak-anak, sudah. Alhamdulillah, rida dengan apa yang Allah SWT kasih. Karena dunia itu sementara aja. Sekarang contohnya sudah berapa tahun nikah? 10 tahun kan? Tinggal 10 lagi atau 20 lagi dah bertemu Allah nanti. Sudah bersama bidadari, insyaAllah banyak. Dan perempuan juga akan jadi paling cantik istri di syurga buat suaminya. Jadi kalau pasangan kita lumayan bagus, Alhamdulillah. Khususnya di zaman ini, jangan fikir kalau pisah sama pasangan untuk jadi sama orang lain itu lebih baik. Jangan. Kecuali kalau betul-betul orang yang bersama kita itu sangat jelek. Ini beda. Saya juga tidak suka perempuan yang tahan suaminya yang macam-macam. Tidak kasih nafkah, tidak salat, minum khamar, pukulnya, hinakannya. Hidup sama dia buat apa? Buat apa? Apa yang tahan? Kadang-kadang perempuan tidak kerja, suaminya hinakan, rendahkan, buat dia susah. Tapi dia kasih nafkah penuh untuk anak-anak. Dia mungkin tahan sedikit karena urusan itu. Dia bilang, kalau saya pisah, siapa akan jaga anak? Dia jaga anak saya, saya tahan aja karena demi anak kita. Tapi kalau tidak ada sama sekali nafkah, pukul ini, dia yang kerja dan memberi nafkah untuk anak. Buat apa tinggal sama orang seperti itu? Balik untuk urusan kita, Musa alaihissalam diambil Asia sama Fir'aun. Ketika mereka lihat Musa, Fir'aun terus suruh bunuh anak ini cepat. Kemudian Asia berkata, qurratu ainin li walak. Ini buat tenang mata untuk saya. Qurratu ain, yani buat mata itu tenang, buat saya bahagia, saya dan kamu. Fir'aun setelah lihat ini dia ngomong apa? Untuk kamu saja, tapi saya uji Musa dulu. Uji Musa. Bagaimana uji Musa? Dia ambil kurma dan ambil kayu api. Ini kurma, ini kayu api. Dia bilang, nanti saya lihat dia pilih yang mana. Kalau dia pilih kurma, saya akan bunuh dia. Berarti dia seperti paham itu. Kalau ambil kayu api, sudah tak akan bunuh. Musa buat apa? Ambil kayu api, masuk dalam mulut lagi, makannya seperti baby, anak kecil. Ambil dan masuk dalam mulut. Setelah itu, karena itu waktu Musa sudah tua, ada masalah waktu dia ngomong. Kalau dia ngomong cadel, bukan cadel lagi, tidak bisa jelaskan itu. Kalau dia ngomong, kalau cadel itu cadel kan, ada contohnya huruf ra rusa atau huruf sin rusa seperti itu.
Musa enggak, lidahnya rusak sangat, tidak bisa jelaskan. Karena itu Fir'aun hinakan dia, bilang apa? Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Yang mana lebih bagus dia untuk kaum ini? Saya atau ini yang hina itu? Yang kalau dia mau ngomong sesuatu tidak jelas dia mau apa. Dan Musa waktu disuruh untuk jumpa Fir'aun, dia minta apa dari Allah? Dia bilang, Harun akhi ushdud bihi azri. Dan ada satu ayat lain di surat lain, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Yani kalau dia ngomong lebih jelas dari saya. Jadi Musa ambil api masuk dalam mulutnya. Ditinggal, tidak sembeli. Tapi Musa sekarang perlu minum susu. Panggil semua perempuan di istana untuk memberi susu untuk Musa. Musa tidak mau. Ambil perempuan lain, Musa tolak. Tolak payudara semua perempuan. Siapa saja kasih, ditolak. Ada perempuan, ya pasti sama saya, semua anak suka sama saya, ditolak. Tolak semua perempuan. Semua perempuan yang menyusui, Musa tolak. Ajaib ya. Padahal dia lapar. Siapa yang halanginya? Siapa yang ajarnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tolak semua. Setelah itu suruh tentara dia keluar ke pasar. Siapa yang bisa menyusui anak Fir'aun, seperti anak Fir'aun sekarang, dia dapat uang banyak dan mungkin datang ke istana lagi. Semua perempuan datang seperti antri. Saya coba. Tolak semua. Siapa lihat sampai saat ini? Kakak Musa. Dia ikut mereka ke pasar, lihat semuanya. Dia datang untuk tentara Fir'aun dan bilang, saya tahu siapa yang bisa memberi susu untuk anak ini. Mereka bilang, siapa? Dia bilang, ibu saya. Ibu kamu ada susu dari mana? Mungkin mereka ragu kan? Mungkin ini anaknya akhirnya. Bagaimana ibunya ada susu? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Hah? Ya mungkin kalau bawa anak ini berarti kamu ibunya kan? Seperti itu. Bagaimana jawaban untuk umum saya bukan ibunya? Bagaimana ada susu? Hah? Kenapa? Tidak. Lihat fokus itu berapa persen? Ada yang tahu? Ada yang tempe? Hah? Harun kakak Nia baru 1 tahun kan? Harun kita bilang tadi, Harun ada 1 tahun. Baru dia melahirkan Harun, terus hamil di Musa. Berarti Harun belum 2 tahun. Kalau ditanya, susu ini dari siapa? Ini saya punya anak kakak Nia. Begitu. Nah, tapi kalau contohnya tidak ada kakak dan perempuan itu ada susu, siapa? Kamu susu ini dari mana? Berarti kamu ibunya. Mungkin ini masalah. Tapi kalau jumpa seperti itu saja, tidak tahu ibunya siapa, ayahnya siapa, ya susu itu dari mana? Saya punya anak namanya Harun. Ya sudah, ini selamat. Kan? Terus dia bilang, kenapa kamu pasti kalau ibu kamu bisa menyusuinya? Dia bilang, karena dia suka Fir'aun dan mau dapat ridha Fir'aun. Apakah ibu Musa suka Fir'aun dan mau dapat ridha Fir'aun? Sudah itu enggak, kan? Benci sangat. Ini Bani Israel dizalimi oleh hakim zalim seperti itu, raja zalim seperti itu. Tapi pernah kita ngomongkan kapan kita bisa tipu, tidak usah ulangi lagi. Kita bisa berbohong sama siapa? Kalau ada tentara, kalau ada perang sama orang kafir, seperti ini, seperti perang. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan antara dua orang. Yang ketiga sama istri untuk ambil hati, untuk ada kehidupan baik. Bukan bohong sama istri semuanya, pergi sama orang, tapi sama perempuan yang saya pergi sama teman, tak boleh seperti itu. Tapi bohong, makanannya jelek, makanan kamu enak. Dia tidak cantik, kamu paling cantik istri di dunia, seperti itu. Ini untuk buat sakinah, mawaddah, rahmah seperti itu. Ini juga sakinah, mawaddah, rahmah itu bukan cuma satu kata. Ya sakinah, mawaddah, rahmah, sakinah, mawaddah, rahmah itu perlu kerja, perlu korban macam-macam. Terus bawa Musa ke ibu Musa, kasih payudaranya, terus nimbil dan minum. Subhanallah. Bawa ibu Musa
ke istana, atau dia sama dia di rumahnya, tapi sudah aman. Aman. Ini siapa? Anak Fir'aun. Kalau di istana sudah, siapa seperti mereka sekarang? Di istana aman, jaga anaknya di istana yang enak, kaya seperti itu. Atau di rumahnya, tentara Fir'aun menjaga rumahnya. Karena ini anak Fir'aun dalam dia. Di sini kita sampai sini, kita coba ingat atau bayangkan bagaimana takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita paling baik. Ya, kadang-kadang orang, kenapa ini jadi untuk saya? Kenapa saya tinggal kerja ini? Kenapa saya tinggal orang ini? Kenapa takdir Allah untuk saya begini-begini? Kadang-kadang paling baik untuk kita yang jadi, tapi kita tidak tahu. Subhanallah, saya selalu fikir, kalau ibu Musa dikasih pen dan disuruh tulis takdirnya, apakah ibu Musa bisa tulis seperti ini? Anak saya pergi ke istana Fir'aun, nanti dia tolak. Dia orang kalau mau tulis drama atau film tak bisa. Tak bisa fikirannya seperti ini. Ya, kemudian dia tolak semua karena tidak logika. Apakah ibu Musa kalau tulis dia tolak semua perempuan, tidak tolak semua susu perempuan? Apakah ini mungkin jadi? Mustahil. Kalau dia tulis tak akan fikir seperti ini. Paling dia tulis apa? Kalau ya kamu tulis takdir kamu apa yang paling baik buat kamu, dia akan tulis apa? Anak saya di rumah ini tidak ada yang tahu kalau saya punya anak lelaki. Sampai dia sudah 20, 30, 40 tahun tak keluar dari rumah, makan minum di rumah saja untuk tak dibunuh. Ini paling dia mungkin fikir, kan? Atau mau pergi dari negara ini ke negara lain, kemana tidak tahu, lebih susah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lebih baik dari takdir diri kita untuk diri kita. Saya mau nikah ini, dapat anak ini, dapat uang ini, dapat rumah ini, dapat mobil ini. Yang saya fikir untuk diri saya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kasih saya yang lain, ini kurang, ini paling bagus, karena ini akhirnya paling baik buat kita. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala takdir untuk dia aman, menyusui anak, tinggal semua keluarga sudah aman sekarang karena di bawah lindungan Fir'aun. Waktu itu ya, maksudnya yang menjaga siapa? Fir'aun dan tentaranya, tidak khawatir apa-apa lagi. Setelah itu insyaAllah kita akan tahu minggu depan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdir kita bertemu lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala seperti kumpulkan kita di tempat ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah keluarga Allah dan khususnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita pada hari kiamat, menjadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk kita di dunia, di kubur dan di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita husnul khatimah semua. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.